Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bertemu lagi dengan saya dalam Rema Pagi kita. Saya rindu Bapak Ibu semua senantiasa di dalam keadaan baik-baik saja, tanpa kekurangan suatu apapun. Saya mengajak kita untuk menundukkan hati, berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, kami mau bersyukur Tuhan untuk kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sudah menjaga, sudah melawat, memelihara kami sepanjang malam, dan pagi hari ini kami hendak mengawali segala aktivitas kami. Namun sebelumnya kami rindu biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saat ini mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 di bawah judul perikop Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema berdasarkan nats yang sudah kita baca pagi hari ini yaitu panggilanmu menjadikan hidupku berarti. Sekali lagi, panggilanmu menjadikan hidupku berarti. Dari nats firman yang sudah kita baca menunjukkan suatu situasi tentang keberadaan si Abram yang dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk masuk di dalam perencanaan Tuhan, yang mana tanpa mengetahui apapun Abram tunduk dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, pergi, dan pada akhirnya Tuhan akan memberkati kehidupan Abram. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kejadian ini pun akan bisa kita rasakan. Tuhan memanggil kehidupan kita untuk mengerjakan sesuatu perencanaan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita, sehingga dapat membuat diri kita ini berarti. Apa itu panggilan? Apa arti panggilan? Panggilan merupakan suatu undangan yang ditunjukkan kepada seseorang dan harus dipenuhi. Artinya ketika ada suatu undangan untuk kita menghadiri suatu acara, berarti kita sudah dipilih. Maka kita meresponinya dengan menghadirinya. Demikian juga panggilan daripada Tuhan. Tuhan memberikan undangan kepada kita karena kita sudah dipilih, dan kita meresponinya, yaitu mengikuti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita berpikir bahwa panggilan itu hanya diperuntukkan bagi hamba Tuhan. Tidak, melainkan kepada semua, kepada hamba Tuhan, kepada orang-orang percaya, kepada anak-anak Tuhan, semuanya. Jadi panggilan itu diperuntukkan untuk saya dan saudara. Dipanggil bukan berarti harus menjadi hamba Tuhan. Kita dipanggil untuk mengerjakan karya besar Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu pernahkah merasa memiliki kehidupan yang tidak berarti?
atau berada di dunia ini tidak ada maknanya sama sekali. Merasa rendah diri. Saya mau katakan, pemikiran seperti itu memang adalah hal yang wajar. Namun kita sebagai orang yang sudah dipanggil tidak perlu lagi hidup bahkan diatur oleh pemikiran yang seperti itu. Karena kenapa? Orang yang sudah dipilih itu adalah orang-orang yang memang sudah diperbaharui. Saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Orang-orang yang memang berarti di mata Tuhan. Karena kita dipanggil, kita sudah dijadikan berarti oleh Tuhan. Sekarang yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang dipanggil adalah bagaimana kita harus hidup berarti. Jadi orang-orang yang memiliki kehidupan yang berarti sudah pasti akan melakukan sesuatu hal yang memang menyenangkan hati Tuhan. Hal yang perlu kita lakukan karena hidup kita sudah berarti di hadapan Tuhan yang pertama, kita perlu tunduk pada arahan Tuhan. Kita harus taat dalam setiap perintah Tuhan. Bagaimana kita mengetahui aturan dan perintah Tuhan supaya kita pada akhirnya tunduk? Banyak hal. Kita bisa mendengar dari khotbah-khotbah para pendeta. Kita bisa mendengar dari suara bisikan Roh Kudus dalam diri kita. Dan juga kita bisa mendengar atau melakukan ketaatan kita di hadapan Tuhan setelah kita baca firman, Tuhan berbicara kepada kita. Jadi kita perlu tunduk pada arahan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam diri kita. Karena kita adalah orang-orang yang berarti, hal kedua yang perlu kita lakukan adalah menjadi berkat bagi sesama kita. Hidup kita ini perlu menjadi berkat. Hidup kita ini perlu memberkati orang lain, perlu berdampak bagi yang lain. Kita perlu berdampak dalam segi ekonomi. Kita membantu bagian ekonomi teman kita misalnya. Kita juga bisa menjadi berkat untuk menjadi pendengar yang baik di dalam setiap persoalan saudara-saudari kita. Menjadi berkat itu luas. Intinya adalah kita bisa menjadi dampak yang baik. Kita bisa mengarahkan mereka menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Kita bisa menjadi berkat untuk membantu mereka mengerti pelajaran atau hal-hal lain lagi. Yang penting adalah kita menjadi berkat. Kita tunduk pada arahan Tuhan dan juga kita menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena saya dan saudara dipanggil oleh Allah, dipercayakan oleh Allah, telah dipanggil dan dipilih oleh Allah, maka mari kita mengerjakan panggilan Tuhan itu karena hidup kita berarti di hadapan Tuhan. Sejauh demikian renungan kita di pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mau bersyukur untuk firman yang boleh dibagikan pada pagi hari ini. Dan biarlah firman-Mu boleh mengajar kami, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga hari-hari kami bisa menjadi lebih indah. Ajar kami untuk senantiasa memahami bahwa hidup kami berarti, sehingga kami tidak rendah diri. Dan Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sejauh demikian rema pagi kita, Bapak Ibu, selamat beraktivitas dengan penuh sukacita. Jangan pantang menyerah, Tuhan Yesus memberkati.